Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam pilkada sehat. Berawal dari tertutupnya sikap Pemkos terhadap warganya yang ingin mengetahui kepemilikan sertifikat atas surat ijo. Akhirnya, Soleh Al-Hasni, salah satu warga Surabaya melaporkan Pemkos ke Komisi Informasi Publik (KIP). Kepada Raja Warta, Soleh mengungkapkan, sebenarnya dirinya enggan untuk melaporkan Pemkos ke KIP, namun karena aspirasi warga pemilik surat ijo tak pernah digubris. Akhirnya, Soleh dan beberapa warga melaporkan Pemkos ke KIP. Tujuannya hanya satu, ingin mengetahui, benarkah Pemkos memiliki sertifikat atas lahan surat ijo. Berikut pernyataan visual Soleh kepada Raja Warta. Jadi kami membawa ke KIP. Itu tidak menggunakan lembaga, kami menggunakan warga-warga yang di mana ada kesempatan untuk bertanya, menanyakan tentang yang dikatakan aset pemerintah kota itu pasti memiliki dokumen seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana turunan dari itu adalah PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Nah, di dalam Permendagri tersebut itu harus yang dikatakan aset itu harus ada dokumen. Nah, kami ingin tahu dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kota. Sebelum dilanjut, apa yang dimaksud dengan dokumen? Nah, dokumen itu adalah semacam sertifikat yang dikatakan bukti kepemilikan yang sangat kuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19. Apabila itu dimiliki oleh pemerintah kota, kami sebagai masyarakat ingin mengetahui apakah benar pemerintah kota itu memiliki sertifikat tersebut. Karena kami ingin tahu dasarnya juga dari mana pemerintah kota bisa memiliki aset seperti yang dikatakannya aset tersebut. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara tahun 2004 bahwa aset itu adalah diperoleh dari APBD dan perolehan lain yang sah. Nah, kami mempertanyakan, kalau APBD pasti jelas ada anggaran dan nilainya, tetapi perolehan lain yang sah itu harus bisa dibuktikan bagaimana cara perolehannya. Ada prosedur lagi yang harus dijalani untuk mendapatkan perolehan tersebut. Nah, apakah perolehan tanah-tanah yang selama ini didaku oleh pemerintah kota sebagai asetnya tersebut, kami ingin mempertanyakan. Ketika kami akan bertanya kepada pemerintah kota, seharusnya kami mendapatkan jawaban. Pada saat surat pertama yang kami kirimkan, harusnya kami mendapatkan jawaban, tetapi pemerintah kota selalu berdalih seperti itu. Harus bertanya kepada Dinas Komunikasi dan Informasi. Terus apa yang terjadi di KIP, yang berlangsung di KIP? Ini, jadi proses untuk melakukan ke KIP itu harus dimulai dari kita bertanya dulu kepada pihak terkait. Nah, ketika pihak terkait itu tidak menjawab atau dia memberikan jawaban tetapi tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami boleh melakukan gugatan kepada Komisi Informasi Publik untuk mendapatkan informasi itu melalui peradilan yang sudah diberikan oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dari persidangan yang terakhir kami jalani pada waktu itu, salah satu dari pihak pemerintah kota itu dia melarang kami untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi ibaratnya informasi yang kami minta itu adalah informasi yang dikecualikan, sehingga pihak dari termohon itu mengatakan ingin meminta kepada Mahkamah Agung tentang fatwa tentang sertifikat itu boleh tidak ditunjukkan atau diminta salinannya kepada warga. Apa dasarnya Pak waktu itu? Kenapa sampai warga masyarakat ingin melihat dan mengetahui sertifikat yang dimiliki Pemkot tapi tidak diberitahu? Apa alasannya? Ya, dia menganggap bahwa itu adalah suatu pengecualian yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh negara. Padahal menurut kami
keterbukaan informasi untuk hanya melihat sertifikat. Saya rasa untuk apa ditutup-tutupi? Kan makin kita menjadi bertanya-tanya kalau itu ditutupi, apalagi sampai dimintakan fatwa. Akhirnya kami menganggap bahwa itu adalah untuk memperpanjang waktu saja. Seandainya Mahkamah Agung mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan kami atau mengabulkan, maka sertifikat yang tidak diperbolehkan itu akan berlaku seluruh Indonesia. Artinya seluruh warga tidak boleh mempertanyakan itu kepada pemerintahnya. Jadi menurut kami akan berdampak kepada keterbukaan informasi yang sudah didengungkan selama ini. Jadi kami ingin transparansi, kami ingin terbuka kepada pemerintah kota, sehingga kami ini tahu bahwa pemerintah kami ini tidak menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya dibuka kepada masyarakat. Lalu apa hasil dari gugatan Pak Saleh? Ending dari gugatan? Jadi selama ini persidangan masih ditunda menunggu putusan dari Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh pihak termohon, waktu itu adalah pemerintah kota. Nah, jadi kalau kita masih menunggu lagi, akhirnya masyarakat ini kan juga lelah kalau seperti ini. Tapi kami tidak akan lelah, karena masih ada 6 gugatan lagi yang akan kami ajukan ke KIP. Karena apa? Yaitu tadi Pak, kita kembali. Apabila sesuatu itu ditutupi, maka kami ini akan kejar terus. Sampai walaupun kami akan melakukan banding di PT UN nantinya, akan kami pertanyakan terus. Artinya kami akan berjuang keterbukaan informasi di pemerintahan kota tidak boleh tertutup, harus terbuka kepada masyarakatnya.